Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ini hari sudah menunjukkan pukul 11 nih. Ini waktunya lelah bagi Bapak Ibu. Apalagi yang sudah usia mendekat pensiun seperti kami ini. Nah, kami ini mendapat giliran, tapi giliran ini mengenai kerangka kurikulum. Nah, ini kalau kerangka kurikulum ini kan sebenarnya program dalam pendidikan pelajar Pancasila ini, kerangka kurikulumnya inilah yang harus harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan pelajar Pancasila. Nah, kebetulan kami yang sudah tua ini didapuk atau ditunjuk untuk memberi materi tentang profil pelajar Pancasila. Saya masuk ke profil pelajar Pancasila. Ini bayangan Ibu ini sudah tergambar nih. Karena pelajar Pancasila itu seperti apa, saya yakin Bapak Ibu sudah ada semua di memori Bapak Ibu masing-masing. Definisi pelajar Pancasila itu berprinsip atau beruhkan. Nah, ini pelajar Pancasila ini nantinya ini memiliki kemampuan bernalar, bertindak, berpikir, dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini tentang profil pelajar Pancasila. Barangkali dengan sekelumit ini Bapak Ibu ada yang mau menambahkan apa sih pelajar Pancasila itu? Apakah selama ini pelajar kita ini bukan pelajar Pancasila? Kok ini ada definisi profil pelajar Pancasila? Karena pengertian profil itu kan gambaran. Gambaran pelajar Pancasila itu seperti apa? Pelajar Pancasila itu seperti apa? Barangkali Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya tentang profil atau definisi pelajar Pancasila ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa membantu saya, persilakan. Kalau boleh bicara Bapak Monto? Ya, silakan. Iya, berkaitan dengan yang Bapak coba tanyakan kepada kami, Pak, tentang profil pelajar Pancasila. Saya rujukannya ke sistem pendidikan nasional, Pak. Pendidikan nasional itu kan tujuannya bagaimana membentuk peserta didik yang berkarakter Pancasila dan berkemampuan abad 21, Pak. Jadi kalau menurut saya, yang Bapak tanyakan tadi itu sudah tergambar dalam tujuan sistem pendidikan nasional kita, Bapak. Jadi kira-kira itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Ya, terima kasih Pak John, sudah dibantu bisa memberikan wawasan bagi kita semua, bagi terutama yang muda-muda ini. Karena kenapa ini pelajar Pancasila ini terilhami atau bernashabkan dari Ki Hajar Dewantara bahwa pelajar ini sebenarnya adalah harus yang menyenangkan, menghargai orang, memanusiakan manusia. Nah, jadi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu akhlakul karimah, budi pekerti, dan lain sebagainya itu yang mengilhami dari lahirnya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi sebelum kita berlanjut atau kita buka profil pelajar Pancasila itu seperti apa, tapi tidak usah dicatat, nanti kita bisa kita berikan kopinya.
Yang penting kita berdiskusi, kemudian kita nih kerangka kurikulum. Kerangka kurikulum itu payung besarnya, kemudian pendahuluan. Ini nanti ada yang kemarin sudah disampaikan, kemudian kerangka dasar kurikulum yang baru sekali disampaikan oleh Pak John. Giliran saya sekarang ini tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian struktur kurikulum nanti ke ibu-ibu yang lain, ke bapak yang lain, prinsip pelajaran dan asesmen juga oleh saudara kita yang lain nanti yang akan. Jadi tugas kita hari ini hanya sedikit sebenarnya, yaitu definisi atau profil pelajar Pancasila. Di sini disebutkan profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjuk karakter dan kompetensi yang diharapkan nilai dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Ini ada 6, terdiri dari 6 dimensi. Nah, dari 6 ini nanti yang akan kita ulas satu persatu. Yaitu diantaranya satu, pelajar Pancasila itu memiliki jiwa atau ruh karakter yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Selanjutnya mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, inilah harapan dari pelajar Pancasila yang akan diterapkan di 2021 nanti, yang dinamakan melalui sekolah penggerak ini. Dalam kaitannya dengan sekolah penggerak ini, kita ini diwajibkan, dituntut. Kebetulan kita mendapatkan pilihan yang pertama untuk dijadikan sekolah penggerak, maka mau tidak mau kita harus mengikuti. Kita harus tuturi handayani, meskipun kita sudah usia lanjut, tetap kita memberi dorongan, memberi semangat, supaya menjadi motivasi bagi saudara-saudara, kawan-kawan kita yang masih muda-muda. Seperti yang kita bicarakan tadi, ada 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini yang harus kita bicarakan satu persatu. Ini kalau kita kaitkan dengan kurikulum 13, beriman dan bertakwa ini kalau tidak salah ini pada KI 1. Sebenarnya ini sudah ada. Kalau dulu KI 1, kemudian ada gotong royong juga ada di situ dan lain sebagainya. Kalau di sini lebih spesifik dinamakan pelajar Pancasila, yang poin-poinnya nanti akan tergambar di dalam modul ada dicantumkan di dalam modul. Itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, dalam akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Nah, jadi ini yang dinamakan pelajar Pancasila memiliki satu dimensi bahwa beriman bertakwa itu, kalau begitu kita nanti harapan kita setelah anak selesai menamatkan suatu jenjang pendidikan, dalam kehidupan sehari-harinya dia harus memiliki ruh yang bergariskan atau berrel atau
pada nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam pergaulan dengan keluarga, dengan sesama teman, dengan masyarakat, bahkan dengan masyarakat global. Nah, jadi Pancasila itu tidak hilang. Jadi yang dikejar nanti dalam kegiatan pembelajaran itu tidak hanya visioner atau intelijensi, tapi juga ruh atau nilai-nilai luhur Pancasila. Karena pendidikan dan pengajaran itu merupakan dua hal yang berbeda, bahwa pendidikan, nah kayak ini beriman dan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini bagian dari pendidikan. Pendidikan itu pengertiannya adalah merubah tingkah laku seseorang atau usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah perilaku kekuatan. Itu kalau pengertian dari pendidikan. Kalau pembelajaran, maka usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat orang lain dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi hal yang berbeda. Untuk itu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu berarti menanamkan jiwanya. Jadi tidak hanya mengutamakan pengetahuannya saja, tapi jiwanya itu beruh berlandaskan nilai luhur Pancasila. Barangkali satu ini dulu, ada yang mau Bapak Ibu tanggapi atau ditambahkan, silakan Bapak Ibu. Kalau saya bertanya itu karena saya pendekatan kami itu pedagogi andragogi. Jadi penyampaian kami terhadap orang yang sudah tahu sebenarnya, orang yang sudah dewasa ini lebih enak untuk pelancar kegiatan ini, maka pendekatan kita menggunakan pendekatan andragogi. Itu lebih kepada memberi masukan kepada kami dan kemudian dikolaborasikan. Untuk itu barangkali Bapak Ibu yang mau menambahkan tentang pengertian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu, mohon dibantu kami untuk menambahkan wawasan kita bersama. Silakan Bapak Ibu. Kita tutup. Silakan tanggapi Bapak Ibu. Pak John. Pak John. Saya boleh Pak? Bu Ira. Saya boleh Pak bicara? Ya, Pak, ya. Baru saya definisi ini. Ada Pak? Ya. Boleh saya menanggapi atau bertanya Pak? Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Berkaitan dengan yang Bapak sampaikan tentang dimensi yang pertama dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia tadi. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kami sebagai guru, Pak. Jadi tugas guru itu dalam pembelajaran itu arahnya adalah bagaimana membentuk pelajar itu memiliki akhlak mulia, nilai-nilai luhur seperti yang Bapak jelaskan tadi itu, nilai luhur Pancasila, Pak. Nah, yang Bapak gambarkan secara umum tadi berkaitan dengan tugas kami sebagai guru, bagaimana aplikasinya di dalam pembelajaran sehingga kita bisa menanamkan nilai itu kepada siswa kita dalam pembelajaran, Pak. Atau mungkin apakah harus dalam pembelajaran saja atau di luar pembelajaran juga kita bagaimana menanamkan nilai-nilai luhur itu sesuai dimensi yang Bapak jelaskan tadi, yang pertama tadi, Pak. Karena kami sebagai guru bingung gitu kan, karena kedepannya nanti kan diminta kita menjalankan kurikulum yang terbaru ini tergambarkan pada diri siswa itu di lingkungan masyarakat, kata Bapak tadi, tergambarkan sifat-sifat sesuai dengan dimensi yang Bapak jelaskan tadi. Mungkin kami bingungnya di situ, Pak. Kalau bisa Bapak menjelaskan lebih detail lagi, saya ucapkan terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak John. Mantap sekali ini.
Sudah jadi grogi kami nih. Pertanyaan makin tajam saja nampaknya nih. Iya, Pak. Kita berkolaborasi saja nih Pak. Ya, kita diskusi Pak. Ya diskusi saja. Gini, berkaitan dengan apa tadi beriman dan bertakwa, ini bagian dari menanamkan sikap. Menanamkan sikap berarti menanamkan perilaku. Menanamkan sikap, menanamkan perilaku itu tidak bisa diajarkan. Gimana cara mengajarkan sikap? Tapi perilaku dan sikap ini bisa dicontohkan oleh yang akan memberi asesmen. Misalnya Bapak jadi guru, ini tidak Bapak ajarkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau diajarkan itu mengajarkan pengetahuan. Tapi kalau Bapak mencontohkan, misalnya Bapak lagi ngajar, awal nampak larang, tapi pada saat yang sama Bapak ngidupkan rokok sembunyi-sembunyi. Ini kan tidak konsisten dalam menerapkan nilai-nilai yang Bapak ajarkan yang menganut beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian nanti kena ada budi pekerti, jujur, disiplin dan lain sebagainya itu. Jadi ini tidak diajarkan tapi dicontohkan. Terima kasih ya. Ibu Ira, ada yang mau nambah? Apakah itu Pak yang bisa diterapkan di contoh lain gimana Pak? Apakah dengan lebih detail lagi Pak? Maksud saya itu dengan lebih detail lagi dikasih contohnya Pak, biar bisa gambarannya seperti apa Pak? Ya tadi contohnya seperti yang saya sampaikan, di asesmenkan nilai sikap itu tetap masih ada, padahal kita tidak mengajarkan sikap, tapi kita mencontohkan sikap kepada anak. Sikap yang kita contohkan itu kita tagih melalui penilaian sikap. Nilai sikap itu yang tidak sesuai ada 6 kriteria tadi itu. Yang pertama baru beriman dan bertakwa. Kalau sangkutannya dengan ini berarti kita selalu mengingatkan anak. Jam 12 sudah mulai, ayo nak kita ke aula atau ke musola, kita jalankan kewajiban kita. Tapi di sisi yang lain ada guru yang lain atau yang lain yang seagama dengan kita tidak menjalankan itu. Nah, itu sudah menjadi presiden buruk itu bagi anak ini. Ya, sekolah ini secara umum ini tidak konsisten. Apalagi yang mengajak itu sendiri juga tidak ikut itu. Nah, itu kan contoh yang real yang harus diberikan kepada anak. Bukan berarti kita mengajarkan beriman, cara sholat itu begini, tidak seperti itu. Karena itu nanti sudah ke guru yang lain lagi. Terima kasih, Bu. Iya, kalau boleh saya bicara, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Iya, terkait dengan dimensi yang pertama ini, Pak, setahu saya itu ada asesmen yang bisa kita isikan di dalam proses pembelajaran itu, bahwa dalam aktivitas siswa itu tergambarkan nilai-nilai itu, Pak, dari nilai-nilai dimensi pelajar profil Pancasila ini, Pak. Nah, ini kan baru berketuhanan yang Maha Esa kan, nanti kan ada mandiri, ada juga bergotong royong. Bergotong royong itu kan contohnya itu, Pak, mereka kalau dibuat kelompok mereka bekerja sama. Jadi maksud saya itu bagaimana dalam pembelajaran itu tergambarkan dalam aktivitas siswa dalam satu pembelajaran, tergambarkan mereka sudah melaksanakan nilai-nilai dimensi itu, Pak. Nah, kita sebagai guru yang setahu saya di kurikulum sebelumnya juga seperti itu, dalam aktivitas siswa yang kita suruh berkelompok mengerjakan ini, kita sambil menilai, Pak, sambil menilai, oh ini sudah diterapkan siswa nilai ini, nilai mandirinya, nilai kreatifnya, bernalar kritisnya. Tugas kita sebagai guru itu fasilitator, Pak. Jadi ada di dalam pembelajaran itu asesmen yang harus kita isi,
berkaitan dengan dimensi yang Bapak jelaskan tadi. Itu pemahaman saya, Pak. Mungkin salah, saya minta maaf. Mantap Pak John. Persis. Makin semangat, makin hebat. Pesertanya ini yang malah hebat nih. Ini saya tambahkan. Memang sudah bagus, saya tambahkan karena ini berkolaborasi. Dari 6 dimensi ini yang beriman, berkebinekaan, mandiri, gotong royong dan lain sebagainya itu, dari 6 itu pada saat kita masuk ke materi atau KD yang kita ajarkan, bukan kita harus mengambil dari nilai sikap itu ke 6-6-nya, tidak seperti itu. Tapi di profil pelajar Pancasila itu salah satu dari 6 itu apa yang cocok. Misalnya pada saat Pak John lagi mengadakan diskusi misalnya materi apa kemudian didiskusikan. Nah, dalam diskusi itu apa yang ada nilai Pancasilanya kira-kira dari 6 itu? Mungkin apakah kreatif, kemudian mandiri anak, berkebinekaan, unsur itu pasti diantaranya ada. Tidak harus diambil ke 6-6-nya. Dari segi keimanannya di mana itu? Itu nanti kalau ada urusannya dengan bohong membohong kan, jujur menjujur. Nah, ini salah satu dari 6 itu kalau sudah ada aspek itu sudah bisa dijadikan unsur daripada penilaian sikap. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Kalau tidak dipahami, kami lebih tidak paham lagi. Kita lanjutkan. Lanjut Pak. Ini kami dikasih waktu 20 menit. Baru membahas satu, dari satu itu sudah mencapai 20 menit. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu pelajar yang apa nih bunyinya ini? Berkebinekaan global. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Nah, kita cuil-cuil dulu, pengertian kebinekaan itu apa, global itu apa. Berkebinekaan itu kalau tidak salah itu saling menghargai dari beraneka suku, ras, agama, kelompok, dan lain sebagainya. Kalau begitu global, global itu kan pengertiannya tidak hanya lingkup dalam lingkungan kita sendiri, tapi sudah mungkin nasional, bahkan regional maupun internasional. Jadi harapannya dari setelah tamat dari satuan pendidikan ini, pelajar Pancasila itu berwawasan, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya. Kita tidak bisa meninggalkan dari kekhasan bangsa, kalau kita bangsa Indonesia. Sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Jadi kita tidak boleh punya saya aja yang bagus, daerah lain tidak bagus, apalagi di regional. Nah, jadi kita perlu menyaring, perlu memilah, perlu memilih mana yang sesuai dengan budaya kita dalam era keterbukaan ini. Namun demikian kita tidak serta-merta akan mengambil seutuhnya, sepenuhnya, sebebas-bebasnya. Dan untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, berkomunikasi, berinteraksi antar budaya, berefleksi, dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Nah, ini mulai sudah apa sakitnya tenggorokan. Kopi tadi udah habis. Jadi baru masuk ke dimensi yang kedua, berkebinekaan. Bapak Ibu silakan bantu kami untuk menjelaskan atau untuk lebih memadatkan dari
yang kita sampaikan ini. Barangkali pengalaman Bapak Ibu lah yang dari masing-masing daerah ini bisa memberi wawasan bagi kami juga, memberi pelita atau penerang bagi kami juga tentang budaya Bapak Ibu, supaya kami bisa mengenal dan bisa mengenali dan menghargainya. Silakan Bapak Ibu, barangkali yang di daerah Bapak Ibu, Bhinneka apa kita Pancasila Bapak Ibu. Suara saya matikan biar tidak sering. Oke, kalau boleh saya bicara, Pak. Ya, silakan. Di sini mungkin saya tidak bertanya, Pak, cuman menggambarkan sistem pendidikan kita ini mengapa harus ada dimensi yang kedua ini, Pak. Nah, berkaitan dengan dimensi yang berkebinekaan global ini mungkin sebagai rujukan pemerintah adalah keadaan yang berkembang saat ini, Pak, di mana pendidikan kita itu, di siswa-siswanya itu sudah melupakan budayanya. Nah, kemudian selain itu mereka juga tidak memahami budaya orang, gitu kan, sehingga dengan mereka tidak paham budaya dia, tidak mengenali budaya orang di Indonesia ini, ketika mereka bergaul, berinteraksi dengan orang yang lain budaya, dengan mereka seakan-akan ada konflik gitu, Bang. Jadi mengapa harus ada dimensi yang kedua ini? Sebagai rujukan pemerintah itu adalah apa yang berkembang di Indonesia saat ini tentang pendidikan yang kita jalani saat ini, Pak. Mungkin itu sebagai tambahan bagi saya, Pak. Terima kasih. John, ada tambahan sedikit dari Ira. Setuju Silakan, dengan Bu Ira. pendapat Ya, silakan Bu Ira. Terima kasih Bu Ira. Silakan. Setuju dengan pendapat Pak John, karena menurut saya, Pak, generasi yang sekarang ini lebih kurang mencintai budaya Indonesia, Pak. Dia lebih menyukai budaya luar. Contohnya Korea, Pak. Musik Blackpink, drama-drama itu kayaknya yang kurang untuk generasi ke depannya, Pak. Jadi menurut saya mungkin pemerintah membuat seperti itu untuk mengantisipasi yang hal-hal seperti itulah, Pak. Dikurangi, makanya dimunculkanlah cintainya budaya kita, Pak. Menurut Ira seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ira. Memang sudah makin mantap nih diskusi kita, sudah makin menjurus, karena ruh dari kebinekaan itu, kenapa sampai ke global, anak-anak kita, bahkan kaum milenial, bahkan tidak milenial sekalipun, bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak sekalipun, sekarang ini lebih mengenal drakor daripada film-film, bahkan film sejarah Indonesia itu sendiri. Kita tidak boleh, memang kita menerima, tapi harus memilah dan lain sebagainya itu. Karena itu nanti kalau kita membuka seluas-luasnya, tidak, memang kebinekaan bisa menerima, tapi dalam menerima itu juga ada batasan-batasannya. Itu maka dimasukkanlah dalam kurikulum Pancasila itu supaya mengenal budayanya. Tidak hanya kalau anak sekarang tuh Pak, kalau sudah main FF itu sudah tidak tahu apa-apa. Jangankan disuruh kerja, disuruh belajar, disuruh mandi, disuruh makan saja itu susah, apalagi disuruh kerja. Nah, dari kebinekaan ini memang kita harus mengenali budaya kita, akan kemana kita. Nah, jadi kita tidak lupa jati diri, tapi mengenal juga jati diri orang lain. Kita kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih diskusi kita nih Bapak Ibu. Data kami itu sebenarnya hanya 20 menit. Tapi ini baru 2 item, kita sudah 30 menit. Ya, terima kasih. Kami tutup. Sampai jumpa nanti setelah makan siang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.